Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kimia komputasi, kali ini kita akan membahas tentang representasi kimia bagian kedua. Ini lanjutan dari minggu lalu mengenai representasi kimia. Nah, representasi kimia sendiri dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang biasa kita temui mulai dari SMA sampai sekarang adalah struktur 2 dimensinya. Struktur 2 dimensi ini bisa kita konversikan ke dalam struktur 3 dimensi. Lebih lanjut lagi, ada yang namanya molecular surface. Jadi struktur dari permukaan suatu senyawa. Pentingnya representasi kimia di sini, yang pertama kita perlu untuk mengkode format yang bisa saling dikonversikan antara software ataupun pembacaan kita. Biasa dijembatani oleh beberapa aplikasi yang fungsinya untuk visualisasi, komunikasi, pencarian database, ataupun yang lain. Tanpa adanya representasi kimia yang teratur, kita akan kesulitan untuk melakukan hal-hal yang tersebut sebelumnya. Bagaimana cara kita mengkode suatu struktur molekul? Yang pertama, syaratnya adalah representasi tersebut harus hanya memiliki satu kemungkinan, jadi tidak ambigu. Sebagai contoh, ortosilen itu hanya merepresentasikan satu dan kemungkinannya hanya ada satu struktur. Representasi yang dikemukakan harus unik, walaupun ada beberapa pengecualian, karena memang didasarkan pada sistem penamaan yang berbeda, tetapi merepresentasikan struktur yang sama. Contohnya 1,2 dimetil benzen dan ortosilen. Senyawa yang direpresentasikan adalah sama. Berikut ini contoh representasi struktur. Terdapat beberapa jenis notasi yang bisa saling diubah satu sama lain. Yang paling atas disebutnya notasi satu dimensi. Notasi satu dimensi ini bisa kita ubah menjadi struktur 2 dimensinya. Dan selanjutnya, struktur 2 dimensi bisa diubah menjadi struktur 3 dimensi. Ataupun dari struktur 1 dimensi bisa langsung kita ubah menjadi struktur 3 dimensi. Ketika notasi yang digunakan teratur, sekali lagi itu akan memudahkan aplikasi, akan memudahkan komputer untuk menerjemahkannya dan mengkonversinya dari satu struktur ke struktur yang lain. Hal berikutnya untuk mengenali senyawa kimia, kita mengenal adanya nomor register. Nomor register ini unik untuk mengidentifikasi senyawa ataupun materi. Kita bisa ketemu di nomor katalog. Untuk keperluan database, ada juga yang dikembangkan dengan cara-cara tertentu. Yang pertama yang dikembangkan oleh Chemical Abstract, ada juga yang dikembangkan oleh Beilstein, ada juga yang dikembangkan oleh perusahaan farmasi yang memproduksi bahan kimia tersebut. Biasanya berupa idiot number. Kenapa dibilang idiot number? Karena di situ tidak mencantumkan atau tidak menunjukkan adanya informasi kimia. Hanya nomor-nomor yang memang disusun untuk keperluan klasifikasinya, untuk keperluan dagang atau keperluan database. Biasanya dia juga punya hierarki tertentu, punya susunan yang pasti. Diawali oleh parent compound-nya apa, jenis stereoisomernya apa, dan seterusnya. Dan perlu untuk memutuskan cara membedakan antara satu senyawa dengan senyawa lain, jika pencariannya berdasarkan nomor register. Nomor register yang paling umum digunakan adalah nomor register yang dikembangkan oleh CAS. Dia memiliki database lebih kurang 129 juta senyawa organik dan anorganik dengan 67 juta sekuens. CAS registry sendiri mulai dikembangkan dari tahun 1957 sampai sekarang. Ciri-ciri dari CAS registry number adalah yang pertama, sifatnya unik didasarkan pada penomoran. Satu nomor hanya untuk satu substansi. Di nomor tersebut tidak ada informasi kimia yang signifikan. Merupakan link untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang substansi kimia spesifik. CAS registry number berisikan sampai 10 digit, dipisahkan dengan dash menjadi 3 bagian. Bagian paling kanan, digit paling kanan digunakan untuk memverifikasi validasi dan keunikan dari seluruh nomor yang disediakan. Sebagai contoh, 58082 merupakan CAS number untuk kafein dan hanya digunakan untuk kafein.
karena sifatnya spesifik. Nah, ketika kita tahu just number untuk kafein ini, dia bisa menjadi link untuk memperoleh informasi lebih lanjut di dalam database CAS ataupun yang lainnya. Berikut ini merupakan bentuk umum dari penomoran CAS. Dengan R, bagian paling kanan menunjukkan digit cek, kemudian N-nya merupakan sekuennya atau nomor sekuennya. Nah, R ini diperoleh dari rumus yang ada di bawah. Contoh perhitungannya, untuk registry number 107073, pengecekannya adalah sebagai berikut. Di sini terdapat 5 digit sequence. Angka pertama dikalikan dengan 5, karena ada 5 digit sequence tadi. Angka kedua dikalikan 4, dan pengalinya akan turun terus. 4, 3, 2, 1. Ini 5, 4, 3, 2, 1. Dikalikan angka berurutan dari depan sampai ke 7. Ini 5 kali 1 ditambah 4 kali 0, tambah 3 kali 7, ditambah 2 kali 0, ditambah 1 kali 7, dibagi 10. Hasil perhitungannya adalah 33 per 10. Kalau kita jadikan pecahan campuran, di sini akan ada 3 per 10. R diperoleh dari kelebihannya, sehingga ini dimasukkan ke dalam digit check. Key-nya diabaikan, R-nya merupakan digit pengecekannya. Berikutnya mengenai notasi linier. Dia merepresentasikan struktur dalam bentuk garis lurus yang berisikan gabungan antara huruf dan angka. Dia mudah dihandle oleh aplikasi, lebih ringkas dan mudah untuk ditukarkan dalam jaringan. Selanjutnya, dia mudah diinput dibandingkan dengan struktur yang sudah dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, yang merupakan struktur gambar. Notasi linier dikodekan oleh sistem yang dinamakan SMILES, dikembangkan oleh Dave Weininger. Jadi, suatu struktur 2 dimensi seperti gambar yang ada di atas bisa dinyatakan dalam struktur liniernya, hanya berupa angka dan simbol. Angka, huruf, dan simbol. Nah, bagaimana cara penulisannya? Di sini cara penulisannya adalah dengan menuliskan urutan atom kecuali H. Dimulai dari oksigen di sini. Oksigen di sini merepresentasikan OH. Nah, ketika tidak ada tanda apapun, artinya di situ ikatannya tunggal. Dan ketika ada tanda kurung, itu artinya atom karbon atau atom sebelumnya mengikat lebih dari satu atom. Di sini ada tanda sama dengan O, artinya dia berikatan rangkap 2 dengan oksigen. Kemudian, sebelahnya lagi ada karbon. Nah, artinya, selain berikatan dengan oksigen, dia juga berikatan dengan karbon. Hal yang sama terjadi di sini. Di sini ada tanda kurung, N artinya apa? C mengikat N juga mengikat C yang lain. Yang perlu diperhatikan di sini ada notasi C1. Ketika muncul angka, di situ artinya adalah terjadi siklisasi. Angka 1 ini merujuk pada pasangan atom yang mengalami siklisasi. Jadi di sini dinyatakan sebagai C1, di sini dinyatakan sebagai C1 juga. Sehingga notasinya adalah C1 berikatan rangkap dengan C yang ada di sini, berikatan tunggal dengan C yang ada di sini. Nah, kenapa di sini tidak ada tanda apapun? Kemudian berikatan rangkap lagi dengan C yang di sini. C ini dalam kurung O artinya ada hidroksi di situ. Kalau dia sama dengan O artinya ada karbonil. Kemudian berikatan tunggal dengan C di sini. Berikatan rangkap dengan C yang ada di sini. Jadi C1 itu merujuk pada pasangan atom yang mengalami siklisasi. Aturannya adalah sebagai berikut. Atom yang dimunculkan hanya simbolnya, sesuai dengan yang ada di SPU. Kemudian, hidrogennya diasumsikan mengisi valensi yang kosong. Jadi ketika di situ tidak ada keterangan atom apapun, artinya di situ ada hidrogen. Dan untuk atom yang tidak dihubungkan dengan apapun, mengindikasikan bahwa di situ ada ikatan tunggal. Kemudian kalau dia ikatan rangkap disimbolkan pakai sama dengan, untuk ikatan rangkap 3 disimbolkan dengan tanda pagar. Percabangan diindikasikan dengan adanya kurung buka dan kurung tutup. Pembentukan cincin ditunjukkan oleh adanya sepasang atom yang diberi angka. Contoh lain bisa kalian amati dari beberapa senyawa berikut. Untuk propanol, SMILES-nya hanya berupa C, 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 dan O. Kita ingat bahwa valensi C adalah 4, sehingga valensi yang kosong diisi oleh H. Pun demikian dengan senyawa yang lain. Ini senyawa yang sama seperti yang sebelumnya. Untuk pembentukan ring atau pembentukan cincin, angka ini merujuk pada pasangan atom yang berikatan. Jadi di sini C1, di sini C1. Aturan tambahan, untuk cincin aromatis digunakan huruf kecil. Di sini C dimasukkan C kecil. Kalau dia bukan aromatis, C-nya kapital.
Keuntungannya menggunakan Smiles adalah sistem penulisannya yang tidak ambigu, artinya satu kode menunjukkan satu senyawa. Walaupun kadang-kadang Smiles dari satu struktur bisa dinyatakan dalam beberapa kode. Contohnya, kode ini bisa dituliskan sebagai yang ini atau juga yang di bawah. Meskipun demikian, untuk algoritmanya sendiri di dalam aplikasi atau di dalam komputer, satu senyawa hanya diwakilkan oleh satu simbol Smiles. Walaupun secara manual bisa lebih dari satu. Notasi linear lain yang dikembangkan, yang pertama adalah notasi Rosedal. Di sini mirip dengan Smiles, hanya saja atom-atomnya disimbolkan menggunakan angka. Untuk atom C-nya disimbolkan menggunakan angka, untuk atom selain C akan ada tambahan huruf di situ. Contoh di sini 1O, merujuk pada hidroksi di sini. Ini bukan 10, tapi ini 1O, terhubung ikatan tunggal dengan 2, ikatan rangkap 2 dengan O yang ada di sini. Jadi penulisannya dipisah-pisah. Penulisannya adalah per beberapa segmen. Kemudian di sini lanjutannya 2, artinya karbon 2 berikatan dengan karbon 4 berikatan dengan N nomor 5. Dilanjutkan oleh karbon keempat terikat tunggal dengan karbon ke-6 terikat tunggal dengan karbon 7. Ketika di sini ada sama dengan dan ada strip, itu menunjukkan adanya aromatisasi. Aromatisasinya antara karbon 7 sampai karbon 12. Maksudnya di sini 7 akan mengalami ikatan yang selang-seling antara rangkap 2 dan ikatan tunggal dan ditutup lagi di 7. Di sini 7, 8, 9, 10, 11, 12, kembali lagi ke 7. Dengan informasi tambahan di belakang, di karbon nomor 10 terdapat percabangan yang mengikat atom O di nomor 13. Jadi mirip-mirip dengan Smiles, hanya dia dipotong-potong dan simbolnya diganti dengan angka. Kemudian simbol linear lainnya adalah Sybil line notation. Ini lebih mirip lagi dengan Smiles dengan memunculkan H-nya. Bisa kalian amati. Ini juga sama, ketika ada siklisasi, ketika ada aromatisasi, dia muncul angka. Walaupun cara penulisannya beda dengan Smiles. Kemudian simbol WLN, walaupun simbol ini sudah tidak dipakai karena memang susah untuk diinterpretasi. Berikutnya merupakan simbol yang dikembangkan oleh IUPAC, dikenalnya sebagai ICI atau IUPAC Chemical Identifier. Dan di tahun 2004, ICI ini berubah nama menjadi INCI, International Chemical Identifier, yang itu merupakan pengembangan dari ICI yang dilakukan oleh IUPAC dan NIST. Jadi kalau ada ICI dan INCI itu merujuk ke simbol yang sama. Isinya merupakan identifier yang unik dan juga memiliki informasi kimia di dalamnya. Dia didasarkan pada connection table, nanti ada di belakang mengenai connection table, berlaku secara resmi dan ditulis dalam bentuk yang compact. Isinya memuat antara lain rumus kimianya, hubungan antar atom, muatan, protonasinya, stereokimia, isotop, dan tautomernya. Contoh di notasi senyawa ini. Ini merupakan rumus kimianya. Di sini connectivity-nya atau hubungan antar atomnya. Ini C ke-7 dan seterusnya. Di sini menunjukkan hubungan H-nya. H di mana dia terikat. Kemudian di sini muatan. Selanjutnya merupakan informasi tambahan berupa stereochemistry-nya dan sebagainya. Jadi ICI sendiri terdiri dari beberapa layer. Yang di awal merupakan main layer-nya. Main layer ini berisikan rumus kimia dan juga hubungan antar atom. Ini rumus kimia, ini hubungan antar atom. C ketiga berhubungan dengan C1. Dapat percabangan di sini dan seterusnya. Di sini menunjukkan hubungan atom H-nya, H di mana dia terikat. Layer selanjutnya muatan. Layer selanjutnya adalah stereokimianya. Layer selanjutnya tentang informasi isotop. Yang terakhir merupakan H layer. Selain menggunakan ICI, kode lain yang digunakan sebagai identifikasi senyawa dinamakan kode hash, yang di sini dikembangkan oleh Secure Hash Algorithm. Kode-kode di bawah ini merupakan hash-nya. Kita tidak akan belajar sampai bagaimana sih menentukan hash ini, karena hash ini memang dibuatnya berdasarkan connection table yang lumayan rumit. Dan kode hash ini berguna juga untuk penelusuran senyawa di database. Contohnya kode hash ini ketika kita googling akan muncul senyawa yang dimaksudkan. Berikutnya mengenai connection table yang dijadikan dasar dari pembuatan INCI. CTS merupakan representasi struktur yang paling utama untuk sistem komputer. Berisi apa? Dia berisikan list atom dan ikatan dan data lain. Formatnya bisa bermacam-macam. Ada yang internal, ada yang eksternal, karena program yang digunakan pun bermacam-macam. Atom yang dimunculkan bisa mengalami pengulangan atau redundant. Contoh di sini, atom O, dia berulang dengan terikat dengan atom yang mana. Contohnya di sini,
Ini atom O merujuk pada hidroksi. Atom O mengikat satu hidrogen. Dia terikat dengan atom C nomor 2. Ikatannya ikatan tunggal. Jadi ini simbolnya, ini penomorannya, ini dengan siapa dia terikat, ini jumlah ikatan. Contoh yang lain di sini ada C, hidrogennya 0, C di sini merujuk pada C karbonil, hidrogennya 0, terikat dengan atom 1, ikatannya tunggal. Terikat dengan atom nomor 3, berikatannya rangkap 2, terikat dengan atom nomor 4, ikatannya tunggal. Contoh lain nomor 7. Atom C nomor 7 di sini tidak mengikat hidrogen, terikat dengan atom nomor 6, ikatannya tunggal, 6 tunggal, berikat dengan atom nomor 8, rangkap 2, berikatan dengan atom nomor 12, tunggal, dan seterusnya. Jadi penulisannya redundan atau berulang. Setiap ikatan bisa muncul 2 kali, satu untuk masing-masing atom. Digunakan dalam bentuk himpunan, informasi yang ditampilkan bisa jadi mengandung jenis atomnya apa, hidrogen yang terikat berapa, muatan formalnya, koordinatnya, tetangga, dan seterusnya. Jadi informasinya sangat banyak dan bergantung dari format penulisan. Pemegang hak milik file formatnya adalah MDL. Secara de facto digunakan sebagai standar untuk saling bertukar informasi antar aplikasi ataupun antar dataset. Versinya ada beberapa, ada yang mol file, ada SD file, RG file, dan seterusnya. Tapi pada intinya, atom dan ikatan dipisahkan menggunakan blok yang berbeda. Contohnya pada senyawa 3-kloro 1-pentena. MDL-nya adalah sebagai berikut. Baris atas menunjukkan nomor atom. Kolom berikutnya menunjukkan jumlah ikatan. Di sini atomnya ada 6, ikatannya ada 5. Di bawahnya memuat deskripsi dari setiap atom. Karena di sini C-nya. Karena di sini atomnya ada 6, deskripsinya juga ada 6. Di sini deskripsi untuk atom nomor 4 yaitu Cl. Kemudian yang di bawah merupakan deskripsi dari ikatan. Ikatannya ada 5, deskripsi ikatannya juga ada 5. 5 ikatan tersebut penjelasannya adalah sebagai berikut. Atom 1 berikatan dengan atom 2, ikatannya tunggal. Atom 2 berikatan dengan atom 3, ikatannya tunggal, dan seterusnya. Termasuk di sini ikatan antara atom 5 dan 6, ikatannya rangkap 2. Pembagiannya adalah sebagai berikut. Bagian atas disebut user block. Kemudian bagian bawahnya merupakan count line. Kemudian yang berikutnya merupakan blok atom, blok ikatan, dan yang di bawah merupakan blok propertiesnya. Nah, dari kesemuanya ini disebut sebagai connection table. Atom blok sendiri isinya adalah sebagai berikut. Ini contoh untuk senyawa L-alanin. Kolom pertama merupakan koordinat atom. Jadi di bagian ini merupakan koordinat atomnya. Kemudian kolom selanjutnya adalah simbol. Ini simbol atom. Kolom berikutnya lagi merupakan perbedaan massa. Jadi jika dia berbeda dengan massa yang ada di SPU, akan muncul angka di sini. Bawahnya lagi ini menunjukkan muatan. 3 di sini maksudnya adalah kalau dia terlepas, muatannya adalah 3. Kalau dia 5, artinya muatannya min 1. 6, min 2, 7, berarti min 3, dan seterusnya. Kolom berikutnya merupakan stereokimianya. Berikutnya adalah bond block atau mengenai ikatannya. Keterangannya adalah sebagai berikut. Kolom ini menunjukkan nomor keberapakah atom itu berada. Berikutnya, kolom yang menunjukkan tipe ikatan. 1 ikatan tunggal, 2 ikatan rangkap 2, dan seterusnya. Kolom selanjutnya mengenai stereokimia. Kemudian, properties block. Keterangannya adalah sebagai berikut. Di sini menunjukkan muatannya. Artinya apa? Di situ, di dalam molekul itu terdapat 2 atom yang memiliki muatan. Atom nomor 4 muatannya plus 1, atom nomor 6 muatannya min 1. Kemudian untuk bawahnya iso ini menunjukkan isotop. Artinya apa? Ada satu isotop, yaitu pada nomor 3. Isotopnya adalah isotop C13. Atom 3 masanya 13. Untuk file format SDF, dia memiliki data tambahan. Data tambahan berupa data kompon atau senyawa yang berhubungan dengan data yang ditampilkan di connection table. Contohnya sebagai berikut. Bagian bawah merupakan data tambahannya. Di sini data tambahan berupa sifatnya sebagai mutagen dan seterusnya. Kemudian ini data atomiknya, massa eksaknya atau massa molekul eksaknya berapa, dan ini kode mol file. Untuk standar connection table sendiri,
beberapa vendor yang berbeda punya connection table format yang berbeda pula, walaupun pada dasarnya sama, hanya format saja yang berbeda. Beberapa mencoba untuk membuat format standar, tapi memang tidak ada yang benar-benar sukses, dan yang paling sering digunakan adalah representasi molekul dengan SMILES ataupun MDL connection table. Standar-standar yang dipakai antara lain SMD, Protein Data Bank, Crystallographic Information File, Molecular Information File, kemudian CXF. Pemakaiannya seperti apa bergantung dengan kebutuhan kita dan aplikasinya mendukung format seperti apa. Ini beberapa format yang lain. Kesimpulannya adalah banyak sekali cara untuk memasukkan struktur kimia ke dalam komputer. Termasuk di dalamnya beberapa informasi tentang struktur kimia tersebut. Bisa jadi ikatannya, bisa jadi isotop, dan seterusnya. Beberapa yang penting untuk diketahui adalah SMILES atau notasi linier, kemudian connection table yang dikembangkan oleh MDL, dan yang tidak kalah penting adalah nomenklaturnya atau tata namanya. Struktur diagram digunakan untuk input ataupun sebagai output dari memasukkan data kimia ke dalam komputer. Demikian materi tentang representasi kimia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.